Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita pada hari ini. Dan marilah kita sungguh-sungguh merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sebuah pujian kasih setia Tuhan menjadi pengantar bagi kita untuk masuk ibadah pada hari ini. Engkau adalah bagianku, ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu. Engkau adalah bagianku. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru tiap pagi, baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Jemaat sekalian, mari kita melakukan kebaktian ini dengan penuh hormat dan penuh syukur kepada Tuhan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa rahmat-Mu, kasih-Mu, setia-Mu selalu baru setiap pagi di sepanjang kehidupan kami. Mengatasi segala kegagalan, mengatasi segala ketidaksetiaan kami, dan mengatasi segala dosa-dosa kami. Terima kasih buat pengampunan-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu ya Tuhan. Mari kita melakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Nas pembimbing kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Berbunyi demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah
Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita agungkan Tuhan kita yang telah menyelamatkan hidup kita. Marilah kita menjadi saluran berkat bagi semua orang. Jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Saudara jemaat Tuhan, untuk bangkit berdiri, katakan, beritakanlah tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Jemaat tetap bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita tetap terarah kepada Tuhan. Hati kita tetap terarah kepada Tuhan. When the music fades, all is stripped away.
and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless words, no one could express how much you deserve. I'm weak and poor, all I have is your every single breath. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia.
Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami diberikan lagi kesempatan beribadah walaupun secara online. Tapi kuasa Tuhan tidak dibatasi. Tapi kuasa Tuhan tetap nyata. Tuhan, kami rindu belajar daripadamu. Bukan hanya belajar tentang Tuhan, tapi sungguh belajar dari Tuhan dan mengalami perubahan, menikmati apa artinya hidup mengikut Tuhan. Pimpin waktu di depan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat-ayat yang sudah kita baca barusan menjelaskan tentang penampakan diri Kristus setelah kebangkitannya. Pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus, lalu ke-12 rasul, kemudian kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Selanjutnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Yakobus dan kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, Kristus menampakkan diri ke Paulus. Tema kita hari ini adalah tujuan diselamatkan. Apa sih tujuan saudara dan saya diselamatkan? Supaya nanti masuk surga, supaya nanti tidak binasa, supaya nanti beroleh hidup kekal. Benar, itu tujuan goal akhir. Setelah hidup saudara dan saya berakhir alias wafat. Tetapi tujuan kita diselamatkan untuk saat ini apa? Mari kita melihat kembali ayat yang ke-8. Sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Anak yang lahir sebelum waktunya ini prematur ya. Apa artinya? Ini kesadaran diri, kerendahan hati dari Paulus yang menyebut dirinya, aku nih anak yang belum lahir pada waktunya. Anak yang belum siap, orang yang belum matang alias kurang. Tetapi Tuhan peduli, tetapi dikasihi oleh Tuhan. Ini tujuan saudara dan saya diselamatkan. Supaya kita mengenal Tuhan dan pengenalan akan Tuhan itu membuat Anda dan saya kenal diri. Tahu diri dan sadar diri. Namun kenyataannya ada orang-orang yang katanya sudah diselamatkan, tapi tetap hidup dalam kepalsuan. Tidak sadar diri, suka menyombongkan diri. Komunitas orang yang katanya percaya Tuhan, menyembah Tuhan yang sama, tapi terpecah-pecah karena aliran gerejanya apa? Doktrinnya apa? Lagu-lagu gerejanya bagaimana? Masing-masing gereja menyatakan dia yang terbaik, gereja mereka yang paling baik, yang lain kurang atau tidak baik. Akhirnya seperti iklan kecap ya, semua nomor 1 gak ada kecap nomor 2. Yang benar doktrin saya, aliran gereja saya, jenis musik gereja saya yang diberkati, saya yang diurapi, saya. Lalu di mana yang lainnya? Ini yang pernah terjadi di Korintus. Mereka terpecah, terbelah. Yang satu mengatakan aku golongan Kefas, yang satu golongan Apolos, yang lainnya mengatakan kami golongan Paulus. Masing-masing bilang kami yang terbaik, lalu saling menyerang, menyakiti. Padahal sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Dan kita sekarang kan juga sama. Gereja A menyerang gereja B. Mereka berkata itu gereja B itu isi khotbahnya lawakan saja. Enggak beda sama stand up komedi. Atau isi khotbahnya hanya kesaksian dan memainkan perasaan. Lalu gereja B menjawab juga itu gereja A isi khotbahnya hanya filsafat manusia. Dan bangga dengan tokoh reformasi ini, teolog ini, khotbah isinya kutipan si A, si B, berkata sampai lupa Tuhan Yesus berkata apa. Dan orang yang tidak percaya melihat, mendengar, mengamati. Kok gini yang katanya orang percaya, kok ribut aja. Dan akhirnya gak jadi kesaksian kan. Mereka tidak melihat Tuhan pembawa damai itu, di mana Tuhan yang panjang sabar, yang maha kasih dan penyayang itu. Karena tidak ada karakter Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati nampak dari mereka-mereka yang bertengkar itu. Kita hanya berhenti kepada aku sudah percaya. Yang penting percaya. Lalu lupa bahwa karakter Kristus yang maha kasih itu harus nyata dalam hidup kita kepada sesama. Tujuan saudara dan saya selamatkan itu 3M. 1, mengenal Tuhan. 2, memuliakan Tuhan. 3, menikmati Tuhan. Yang pertama, kita mengenal Tuhan. Kita diselamatkan untuk mengenal Dia.
Kristus adalah Tuhan yang rela berkorban, yang rendah hati, yang setia, yang melakukan apa yang dia sampaikan. Yang kasihnya nyata dalam perbuatan, yang menekankan spiritualitas, bukan cari popularitas. Saudara dan saya bisa rajin membaca atau menghafal Alkitab. Setelah itu apa? Apakah saudara mengenal karakter Tuhan dengan benar? Atau selama ini kita hanya mengenal karakter Allah dari sisi yang kita sukai. Bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hadir, Allah Maha Tahu, Allah Maha Peduli. Dan kita tidak mau mengenal karakter Allah bahwa dia juga Allah yang pemaaf. Dia Allah yang setia, tahan godaan, penuh perhatian. Dia sederhana, dia tidak tamak, dia rela berkorban, dia panjang sabar. Dan Tuhan kita tidak emosional. Kalau kita sudah sungguh mengenal dia dengan benar, maka kita ini gak akan mudah kecewa ikut Tuhan. Tidak akan mudah menyerah dalam menghadapi tekanan karena mengikuti Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu dia Allah yang Immanuel. Namun kenyataannya kenapa banyak orang kecewa dengan Allah yang Immanuel itu? Karena mereka punya konsep sendiri tentang Allah Immanuel atau konsep Immanuel yang salah. Mereka menciptakan Allah Immanuel itu seperti ilah-ilah yang bisa dibawa kemana-mana sebagai penolak bala, pembawa rejeki, pemberi perlindungan, pemberi kemenangan, dan yang bagus-bagus lainnya. Ini konsep Allah Immanuel yang mereka punya dan ini salah. Makna Allah beserta kita itu diterjemahkan secara bebas. Persis seperti konsep berhala. Kita memanggilnya Allah, tapi konsep di kepala kita ilah. Mereka jadikan Alkitab sebagai jimat, doa Bapa kami sebagai mantra. Ada orang bohong dengan lancar bilang demi nama Tuhan, saya gak bohong. Nama Tuhan dibawa-bawa, kan Allah Immanuel. Sampai bohong pun pakai nama Allah. Ada orang bilang mengenal Tuhan tapi bingung. Maunya Tuhan apa sih? Gak mengerti kehendak Tuhan itu apa. Dan ada orang percaya Tuhan tapi hidupnya dikuasai perasaan saja. Di sisi lain ada juga yang dikuasai oleh pikiran saja. Semua harus logis. Kenapa menangis? Semua harus ilmiah. Lah ini bukan mengenal, tapi sok kenal. Atau mengenal hanya part itu saja. Karena Alkitab bilang kasih Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa. Bukan hanya pakai hati, otak ditinggalkan. Atau bukan hanya pakai otak, hati tidak disertakan. Harus utuh, segenap jiwa juga ada. Paulus mengenal Tuhan dengan segenap hati, pikiran dan jiwanya. Pengenalannya akan Tuhan Yesus membuatnya mengenal diri. Aku nih gak layak loh. Aku nih yang terkecil, aku nih lahir belum pada waktunya. Dan tapi dia tahu bahwa dia dikasih dan diberikan kasih karunia. Hasilnya dia produktif. Walaupun ikut Tuhan sulit. Paulus tidak menyanyiakan hidup yang Tuhan beri dan dia menghasilkan, dia berbuah. Kalau saudara dan saya mengenal Tuhan, maka kehendakku, pikiranku, rencanaku harus sesuai dengan maunya Tuhan. Harus disesuaikan dengan maunya Tuhan. Tujuan kita diselamatkan yang kedua adalah memuliakan Allah. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, maka kita tidak akan sembarangan dengan hidup. Dan kita tidak akan bermalas-malasan cari alasan dengan hidup yang Tuhan percayakan ini. Paulus mengatakan bahwa orang yang mengenal Tuhan akan menghasilkan karakter Tuhan dalam hidup mereka. Namun kenyataannya karakter Tuhan belum nampak. Karena belum tertanam, jadi tidak tumbuh. Apalagi berbuah. Ini kenyataan yang membuat Paulus susah. Dan berkata bahwa dia menderita loh. Karena firman Tuhan sudah disampaikan, sudah diajarkan, tetapi kalian tetap masih menjadi hamba-hamba dosa. Dulu ketika belum mengenal Allah, kita menghambakan diri kepada ilah-ilah, kepada roh leluhur, kepada mamon, kepada harta, dan kepada lain sebagainya selain Allah. Ternyata setelah mengenal Allah kok tetap. Hanya beda ilahnya saja, hakikatnya sama. Karena ternyata bukan Tuhan yang menjadi fokus, melainkan tetap berhala atau kepuasan diri kita. Ibadah menjadi ritual, alat musik dan jenis musik dijadikan utama. Penampilan dress code dijadikan sebagai acuan. Tidak ada kerinduan ibadah, boro-boro baca Alkitab, apalagi berdoa. Namun pede, saya sudah percaya sekali selamat tetap selamat kok. Itu gak mempengaruhi keselamatan. Jadi mereka tetap ibadah, walaupun dalam ibadah terus lihat jamu kapan selesai. Dan datang ibadah tanpa persiapan, hanya jadi penonton tanpa menikmati ibadah.
tanpa aktif ikut serta dalam ibadah. Ini tandanya ibadah sudah jadi ritual. Ini tandanya ibadah jadi kewajiban. Karena nggak ada kehidupan spiritual di dalamnya. Ibadah jadi beban, jadi kewajiban, dan ini menyedihkan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara dan sekalian menantikan waktu untuk ibadah? Aku merindukan waktu berdoa. Saya rindu membaca firman. Kalau belum, itu artinya spiritualitas kita dalam bahaya. Ada satu pujian yang akan kita dengarkan ya. The Heart of Worship. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Penulis dan penyanyi lagu ini adalah Matt Redman. Menjelaskan lagu ini lahir karena waktu itu di gerejanya, padahal alat musik canggih, sound system bagus, tapi mengalami kekeringan dalam ibadah. Jemaat menyanyi tapi kering, gak ada jiwanya. Akhirnya pemimpin gereja memutuskan memperpendek waktu puji-pujian dengan alat musik yang canggih yang mereka miliki. Mereka diminta duduk diam, menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Dan dalam kesenyapan itu orang mulai berdoa. Dan mereka menaikkan pujian dengan spontan. Itulah titik balik makna sesungguhnya dari the heart of worship. Apa sih jantungnya dari worship itu? Selama ini saudara dan saya ibadah lebih banyak untuk mendapatkan apa dari ibadah. Mendapatkan apa dari pujian. Mendapatkan apa dari khotbah. Dan kita lupa. Saya ibadah bukan untuk mendapatkan, tapi saya ibadah untuk memberikan pujian hormat kepada Tuhan. Ketika tidak ada alat musik, ketika tidak ada sound system, lighting, tidak ada kemegahan dan kenyamanan saudara dan saya terusik, masih bisakah kita menikmati ibadah? Bisakah kita menyembah Dia? Ibadah sekarang ini banyak yang berubah ya. Entertain dimasukkan ke dalam ibadah, kepuasan telinga, mata, dan kepuasan akal budi diutamakan dan itu kita cari. Dan kita lupa, fokus ibadah kita siapa? Tujuan utama saudara dan saya diselamatkan adalah 1, mengenal Dia, 2, memuliakan Dia, dan 3, menikmati Dia. Dan itu harus nyata dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya sekarang ini, bukan hanya nanti. Apakah aku mengenal Tuhanku? Apakah aku melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadaku? Apakah ada ucapan syukur yang keluar dari mulutku? Apakah semua ini kulakukan untuk menyenangkan Tuhanku atau hanya menyenangkan diriku? Apakah aku melakukan ibadah dengan kerinduan atau hanya kewajiban? Apakah saya rindu membaca firman Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan doa? Apakah saudara menikmati waktu doa dengan Tuhan? Atau doa itu menjadi satu kebosanan? Apakah doa itu kerinduan atau paksaan? Doa adalah nafas kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Artinya secara simpel kalau saudara dan saya mengaku pengikut Tuhan tapi tidak berdoa,
Artinya nggak ada nafas, artinya kita mati dalam kehidupan rohani kita. Mungkin saudara masih hafal apa tadi saat teduh kita pagi ini. Tapi apakah saudara menikmati waktu pribadi dalam merenungkan firman, waktu berdoa dengan Tuhan? Banyak orang Kristen mengaku tidak ada waktu untuk buka Alkitab. Tapi mereka punya waktu untuk buka Facebook, buka Instagram, buka Twitter, buka TV, buka laptop. Kemarin saya baca tulisan John Piper, dia mengatakan salah satu kegunaan terbesar Twitter, Facebook, Instagram adalah untuk membuktikan di hari terakhir penyebab orang tidak berdoa bukan karena kekurangan waktu. Tapi karena waktunya habis untuk hal-hal yang begitu tadi. Main game, main HP, upload IG, buka Facebook, bikin status, komentarin status orang, ngintip IG mantan dan lain-lain sebagainya. Dalam Katekismus Westminster dijelaskan tujuan goal orang percaya itu memuliakan Tuhan dan menikmati Allah. Dalam ibadah kita memuliakan Tuhan enggak? Contoh praktis. Apakah kita persiapan sebelum ibadah? Kalau kita mau pergi pesta atau acara undangan, kita persiapan apa? Dandan, mandi, make up, kita siapkan kendaraan, dibersihkan, bensin dicek sebelum kita pakai untuk menuju ke acara itu. Demikian juga dalam ibadah kepada Tuhan, ada persiapan yang benar enggak? Jangan datang telat, persembahan lupa, gak ada fokus kepada Tuhan, di gereja main handphone atau ketiduran. Dan yang paling menjengkelkan adalah karena dia bosan, dia ngobrol, akhirnya yang di belakang dan di depan terganggu. Saudara buat dosa dan menjadi batu sandungan buat orang juga. Apakah kita siapkan hati, jiwa dan pikiran untuk menikmati ini waktu yang kupersembahkan. Aku ke gereja bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi aku akan memberikan diriku, hatiku, pikiranku untuk ibadah kepada Tuhan. Yang membedakan orang percaya dan tidak percaya itu cara atau sikap. Apakah orang melihat ada Tuhan dalam hidup kita? Apakah kehidupan kita menjadi berkat? Cara yang paling nyata adalah nampak dari perubahan tujuan hidup. Dahulu fokus diri. Setelah diselamatkan fokus dia. Dulu goal menyenangkan diri. Setelah diselamatkan menyenangkan dia. Dulu sentralnya saya, kebutuhan saya, kerinduan saya, rencana saya, pekerjaan saya, keluarga saya. Setelah percaya bukan lagi saya dan saya. Tetapi dia dan dia. Dulu motonya kalau sembuh, kalau berhasil, kalau pekerjaan lancar, saya melayani Tuhan. Sekarang setelah diselamatkan moto harus berganti. Walaupun aku tidak sembuh, walaupun belum berhasil, walaupun pekerjaan seret, aku tetap semangat ikut Tuhan. Tuhan yang jadi fokus utama. Ketika fokus kita salah, ke gereja sesering apapun, pelayanan sebanyak apapun, persembahan sebesar apapun, semua itu tidak memuliakan Allah. Makanya jangan heran di dalam gereja juga ada kekacauan. Ada yang gila jabatan, ada yang mencari ketenaran, popularitas lebih penting daripada spiritualitas. Ada yang melayani tapi tidak ramah, ada yang pelayanan tapi hitung-hitungan. Semua ada di gereja dan di kalangan orang percaya. Jangan heran ya, mungkin itu juga ternyata saudara dan saya. Kalau demikian kita belum mengenal Allah yang benar. Itu artinya karakter Tuhan belum tertanam, tidak bertumbuh dan tidak berbuah dalam hidup kita. Karena apa? Karena salah fokusnya, karena salah kita mengenalnya. Paulus adalah contoh nyata orang diselamatkan, dia tertanam di dalam Kristus, dia mengenal Kristus, dia bertumbuh dan menghasilkan buah. Ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini bukti orang yang mengenal Allah. Ada sadar diri, kenal diri, tahu diri. Aku paling hina, saya tidak layak, aku paling kecil. Tapi Tuhan peduli, tapi Tuhan kasihi. Paulus bukan hanya menyadari dirinya buruk, lalu terus terpuruk dan ambruk. Tidak, dia bangkit, menerima kasih karunia. Dan lihat hidup serta pelayanannya. Paulus sungguh memuliakan Allah dan Paulus menikmati hidup dalam pelayanan kepada Tuhannya. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ayat ini menegaskan Paulus sadar dirinya dikasihi. Dia diselamatkan. Itu
adalah karena kasih karunia Allah. Tujuan kita diselamatkan, kita jadi sadar bahwa aku ini ada karena kasih karunia Allah. Dan bahwa kasih karunia tidak boleh disia-siakan. Oleh karena itu, hasilkanlah perubahan dirimu. Itulah bukti bahwa kasih karunia yang sudah diberikan, yang sudah kita terima itu tidak sia-sia. Inilah mengenal, memuliakan dan menikmati Tuhan. Jangan bilang kita menerima kasih karunia kalau hidupmu dan hidupku tidak mengalami perubahan nyata. Jangan salahkan orang menghina kita sebagai orang yang katanya sudah menerima kasih karunia Tuhan, tapi ternyata memang gak ada bedanya dengan mereka-mereka yang belum percaya. Hanya baik kalau ada maunya, hanya nurut karena dalam kondisi tidak berdaya, tapi berubah warna ketika sudah dapat apa yang kita mau dan berubah rupa ketika kita punya kuasa. Apa bedanya kita dengan mereka yang gak percaya? Kalau kita hanya setia ketika tidak ada godaan, kalau kita hanya jujur ketika tidak ada kesempatan untuk mencuri uang. Tetapi ketika kesempatan itu datang, peluang dan godaan itu terus saja ada di depan kita dan kita tergoda, apa bedanya? Yang membedakan saudara dan saya yang percaya dan belum percaya adalah kita tetap setia. Walaupun yang lain tidak setia, walaupun kesempatan terbuka untuk tidak setia. Saudara dan saya yang percaya tetap rendah hati walaupun sudah berlimpah harta dan kuasa. Tujuan yang ketiga adalah menikmati kita, menikmati Dia. Tujuan kita diselamatkan, menikmati Dia. Artinya menikmati perjalanan hidup bersama dengan Allah. Allah bukan Tuhan yang gila hormat, dikit-dikit muliakan Dia, dikit-dikit tujuannya muliakan Dia. Bukan. Tuhan mau kita mengenal. Dan karena kita mengenal, kita memuliakan Dia. Dan setelah itu kita menikmati. Kita hanya bisa menikmati Dia kalau kita mengenal Tuhan. Saya ulangi ya, saudara dan saya hanya bisa menikmati Tuhan kalau kita mengenal. Caranya melalui doa, melalui membaca firman, pelajari dan lakukan. Melaluinya kita mengenal karakter Allah dan kita mampu membedakan mana sih yang benar, mana yang enggak, mana sih yang menyenangkan Tuhan, mana sih yang mendukakan Tuhan. Dan kita menikmati, waktu kita memilih, kita mau menyenangkan Tuhan itu kita menikmati loh, bukan paksaan. Ada perubahan nyata dalam karakter kehidupan kita. Dan itu jadi berkat untuk Tuhan, kita dan sesama. Kita menikmati waktu ibadah, kita menikmati membaca firman-Nya dan kita menikmati waktu doa. Ada yang mengaku orang Kristen tapi dia bosan dengan ibadah. Bosan bu, ibadah online aja. Kapan offline? Sementara waktu offline pun jarang datang ke gereja. Ogah baca Alkitab, itu menandakan spiritualitasnya dalam keadaan bahaya. Mari kita minta Tuhan, tolong aku mengenal dirimu, tolong aku menikmatimu, menikmati firman, menikmati merenungkan firman Tuhan, dan saya menikmati melakukan firman Tuhan. Walaupun karena itu saya dilupakan, walaupun karena itu saya ditinggalkan, walaupun karena itu saya disia-siakan manusia, tapi saya gak kecewa. Karena saya menikmati itu artinya menjadi pengikut Tuhan. Mari kita menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Hanya Tuhan, bukan karena alat musiknya bagus, bukan karena lagu-lagunya, bukan karena lightingnya, bukan karena ruangan AC-nya sejuk. Apalagi karena performa hamba Tuhannya, bukan itu. Tapi hanya karena Tuhan, selain Tuhan tidak ada yang lain. Aku ke gereja, aku ibadah online karena Tuhan. Dan kita menikmati Tuhan. Karena fokus dalam ibadah adalah memuliakan Dia. Dan kita menikmati itu. Karena semua yang baik, yang indah, yang megah sekalipun apa gunanya kalau Tuhan tidak ada di dalamnya. Seperti saudara dan saya mau pergi nonton konser atau pertunjukan bintang ini. Tapi dalam konsernya, dalam pertunjukan itu, ini panitianya nggak memunculkan bintang itu. Cuman memunculkan para pemain musiknya yang keren, tarian yang bagus. Apa gunanya? Sama seperti dalam ibadah. Musik bagus, persiapan bagus, segala hal bagus. Tapi Tuhan tidak ada di dalamnya, itu bukan ibadah. Mari kita kembali kepada heart of worship. Tujuan saudara dan saya diselamatkan itu apa? Biasanya di awal tahun, di tahun baru ini orang buat rencana dan target ya. Saya baca ada tulisan orang lucu ya tentang target 2021. Dia tulis targetnya gini. Jodoh mendekat, omset melesat, saldo meningkat, ekonomi terangkat. Tapi ikut ibadah online aja telat.
Biarlah kita di tahun yang baru ini belajar bahwa segala kerinduan, aktivitas kita kerja, keluarga, berteman, ngobrol, main HP, upload IG, termasuk makan dan minum di dalamnya. Kita harus ingat, ini aku melakukan dengan cara yang memuliakan Tuhan apa enggak? Apakah Tuhan dimuliakan dengan uploadan IG ku? Apakah Tuhan dimuliakan menulis hal-hal yang baik itu Tuhan dimuliakan atau enggak? Buat itu menjadi rencana kita tahun ini. Bahwa tujuan utama hidupku adalah mengenal Tuhanku, memuliakan Tuhanku, dan menikmati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini sapalah setiap kami dan terjemahkanlah dengan bahasa yang kami mengerti masing-masing bahwa tujuan saya diselamatkan adalah untuk apa. Bukan hanya untuk nanti. Tapi saat ini ketika saya masih bernafas, kenapa saya diselamatkan? Tuhan tolong setiap kami untuk sadar, untuk peka. Jangan jadi orang Kristen yang begini-begini saja. Orang Kristen tapi mengalami kebekuan. Orang Kristen tapi mengalami ketawaran dalam ikut Tuhan. Kami tidak menikmati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Kalau memang benar demikian, ada yang salah dengan kerohanian kami. Karena Tuhan bukan menjadi kenikmatan, tapi ikut Tuhan menjadi tekanan. Ikut Tuhan menjadi kewajiban. Sementara Alkitab katakan tidak demikian. Allah mau kita menikmati Tuhan. Saya berdoa supaya Engkau memberikan kepekaan kepada mereka untuk belajar mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Dan mereka menikmati apa artinya hidup ikut Tuhan. Saya berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dalam kondisi apapun mereka dan mungkin mereka yang sudah mulai tawar. Hari ini biarlah mereka menaikkan doa kepada Tuhan. Tuhan tolong aku supaya aku bisa menikmati waktu berdoa dengan-Mu. Waktu ketika aku membaca dan merenungkan firman-Mu. Waktu ketika aku beribadah. Tuhan tolong aku. Kalau ternyata selama ini aku dalam kebekuan, ketawaran dan kebosanan. Tuhan ingatkan aku untuk kembali. Fokusnya siapa? Tuhan mau fokus utama dalam hidupmu, Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati dan kita mengalami kebangkitan di tahun yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh dibagikan oleh hambanya kepada kita hari ini. Dan marilah kita meresponi firman Tuhan ini dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita menyanyikan pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Biarlah Tuhan kami boleh meresponi karya-Mu untuk hidup kami ini dengan menjadi berkat bagi orang lain Tuhan, bagi lingkungan kami, bagi siapapun yang kami temui Tuhan. Sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kami. Dan biarlah firman-Mu ini boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk ibadah yang boleh kami lakukan. Biarlah ibadah kami ini memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat dimanapun berada, yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum sempat memberikan persembahan. Kiranya Engkau juga memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Kami ingin menyerahkan untuk kelanjutan dari ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian berkata, bangkitlah dan berderap. Marilah kita menjadi berkat. Marilah kita memberitakan Injil dimanapun kita berada. Yesus Tuhan Kau Allahku, kasih-Mu ajaib penuhi hidupku. Jauhkanku dari dosa, hidup bahagia bagai simfoni merdu. Pakai aku bagi-Mu, bebaskan jiwa yang terbelenggu. Bangunkan gereja-Mu Tuhan, untuk kobarkan bara semangat keselamatan. Bangkitlah dan berderap bagi kerajaan Allah. Pergi dan beritakan Injil kepada segenap bangsa. Jangan gentar hadapi rintangan yang kan menghadang. Bersama raih kemenangan. Terus maju berderap bagi kerajaan Allah. Bangun sukacita sorga bagi dunia yang merana. Persembahkan yang terbaik di altar sorga mulia. Bersama berderap bagi Dia. Bersatu berderap bagi Dia. Bangkitlah dan berderap bagi kerajaan Allah.
Pergi dan beritakan Injil kepada segenap bangsa. Jangan gentar hadapi rintangan yang kan menghadang. Bersama raih kemenangan. Terus maju berderap bagi kerajaan Allah. Bangun sukacita sorga bagi dunia yang merana. Persembahkan yang terbaik di altar surga mulia. Bersama berderap bagi Dia. Bersatu berderap bagi Dia. Saudara tetap sukacita di dalam Tuhan, Tuhan menyertai kita supaya kita menjadi alat saksinya yang menebarkan kasih di dunia yang merana ini. Mari kita akhiri kebaktian ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Kristus anak domba Allah, yang tersembelih bagi kami, yang membuat kami yang harusnya mati, memperoleh hidup, bahkan hidup yang kekal. Yang telah mengaruniakan kepada kami Roh Kudus untuk menyertai sepanjang jalan hidup kami. Sehingga kami yang letih dikuatkan, kami yang merana diberikan sukacita, kami yang sakit disembuhkan, kami yang kehilangan pengharapan, memperoleh harapan baru di dalam Tuhan. Terima kasih. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kemurahan, kebesaran Allah Bapa Sorgawi, dengan segala cinta yang dahsyat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta bimbingan, penghiburan, kekuatan, hikmat dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Amin. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.